Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Hebat kamu, Miss. Memang kamu tuh pembawa hoki. Lebih-lebih setelah kamu hamil. Ini rezeki bayi. Belum lahir aja udah bawa rezeki. Apalagi nanti kalau udah lahir. Kamu jangan sampai nyesel ya. Kalau sampai anakmu ini nggak bisa diurus. Ada urusan apa sih kamu? Sekarang kalau pergi nggak pernah bawa Alif. Fitri mau ikut senam. Itu kan buat orang hamil. Bukan buat orang mandul. Udah deh, nggak usah bikin repot aja. Tolong! Farah, udah kamu tolongin Miska dulu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Fitri, sampai kapanpun aku nggak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Nak Musa, Tante janji deh, Tante nggak akan tanya latar belakang kamu lagi, ya? Nggak apa-apa kok Tante. Tante berhak nanya soal latar belakang aku, karena apa, Mos? Karena Mama berhak tahu banyak, Mah, tentang calon menantu Mama. apa? Mama setuju kan? Apapun, Doh, Mama sih dukung. Tapi Tapi apa, Mah? Kayla, Kalau aja aku lebih cepat nolong kamu, Fit. Kamu nggak akan mungkin kayak gini. Rel, aku udah gak apa-apa kok. Kamu gak usah nyesel ya. Luka kamu masih sakit, Fit. Enggak kok. Tadi dokter udah ngasih aku suntikan untuk ngilangin nyeri. Jadi udah gak sakit. Mi, Pi, Oma. Mendingan semuanya pada istirahat dulu di villa. Kan semalaman udah kurang tidur. Kamu juga perlu istirahat, Farel. Kamu aja yang pulang bareng mami papi kamu, ya? Ya terus yang jagain Fitri siapa, Oma? Biar aja Oma. Loh, kenapa? Memangnya Oma itu nggak punya hati nurani apa? Oma juga sayang sama istri kamu. Buruk baik dia itu ya, cucu mantu Oma. Udahlah ya, kasih kepercayaan sama Oma. Kasih kesempatan pada Oma ya untuk menunjukkan kasih sayang sama istri kamu. Iya, Oma. Tapi mungkin aku sampai sore di sini. Soalnya aku masih mau nungguin istriku. ya udah, kita duluan ya, Mam ya. Ya. Lus, Bram sama Maya sekarang lagi ada acara keluarga di puncak. Mereka pasti senang-senang. Pintar sekali mereka berkamuflase depan keluarganya ya.
Sok seperti keluarga harmonis, padahal dua-duanya sama-sama busuk. Kita juga kan, Rok. Kita sama-sama selingkuh juga kan? Tapi kan kita sama-sama tahu, Lus. Coba kamu bayangin, kalau Bram sama Maya tahu kalau kita selingkuhan mereka, mereka pasti shock berat, Lus. Kenapa sih? Kamu dari tadi diam aja? Kamu sakit, Lus? Aku pikir kamu senang aku bisa nginep di sini sampai besok. Aku seneng kok, Rok. Lus, kamu... Lus, kamu nggak hamil kan? Jawab, Lus. Kamu hamil? Berapa bulan, Lus? Jawab, berapa bulan kamu hamil? Udah jalan 3 bulan, Rok. Waktu itu kan kita pisah rumah, Lus. Kamu di Jakarta, aku di Surabaya. Ini pasti perbuatan Bram. Ini anaknya Bram, kan? Udahlah, Rok. Kenapa sih kamu jadi marah-marah? Aku benar-benar nggak nyangka, Lus. Kenapa sih kamu sampai kebobolan? Jadi kamu mau cerain aku? Ya udah, kalau kamu mau cerain aku, cerain aja. Awalnya aku suka sekali dengan permainan ini, Lus. Tapi setelah tahu kamu hamil, aku merasa nggak rela, Lus. Rel, kayaknya kamu capek banget. Kamu pulang aja ya. Aku nggak apa-apa kok ditinggalin. Kan ada Oma yang jagain aku. Ya, Rel. Kalau kamu di sini terus bisa stres. Gantian kamu istirahat ya, pulang ya. Bener kamu nggak apa-apa aku tinggal. Ya udah gini aja deh. Aku pulang sebentar ke villa, aku mandi, aku istirahat. Nanti malam aku kesini lagi ya untuk gantiin Oma. Oma, aku nitip Fitri Oma ya. Tolong jagain Fitri Oma ya. Pasti, Rel. Istirahat yang banyak sayang ya. Iya, Rel. Kamu juga ya, hati-hati ya. Lagian, Fit, kenapa sih kamu waktu kejadian kebakaran itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Kamu keluar tenda lari kan bisa. Kamu kan nggak lagi hamil. Masa lari aja nggak kuat? Aku takut, Oma. Aku udah... Kamu aja yang manja. Nah, tuh kan, kamu lihat sendiri kan, Farel lebih ngebelain Miska daripada kamu. Coba kalau kamu hamil, pasti Farel tuh ngebelain kamu duluan. Ya Allah, Oma gimana sih? Bukannya membesarkan hati aku, bukannya menghibur aku yang kesakitan kayak gini. Kok malah nyalain aku terus? Udah ah, Oma mau keluar, mau cari udara segar. Kamu tidur aja ya, biar cepat sembuh. Film layar lebar. Waduh, mau Pak? Mau saya. Hah? Ada adegan ciuman, Pak. Waduh, mau banget tuh, Pak. Mau banget, Pak. Tapi Pak, saya kok nggak yakin, Pak, sama lawan main saya itu mau nggak Pak ciuman sama saya? Soalnya berat tuh, Pak, terima bemper saya ini. Hah? Oh gitu ya, Pak? Iya, boleh, boleh.
Kenapa kamu kok? Kamu dapat main film layar lebar ya? Wah, hebat banget kamu kok. Waduh, pasti kalau papa tahu, pasti papa ngiri banget. Iya, Yuk. Untung aja papa kamu dapat orderan odong-odong di pesta ulang tahun. Oh, kalau enggak bisa diganggu, Yuk. Aduh, asik, asik. Nggak nyangka pendatang baru dapat rezeki nomplok kayak gini. Dasar rezeki bember, rezeki bember. Iya kok. Tapi jangan lupa diri. Jangan sombong. Jangan tinggi hati kamu. Nanti nyungsep. Iya, Pak. Ya udah, mingkem dong. Ya ampun, perasaannya kok masih suka nggak karuan ya kalau lihat Farel. Nggak bisa dipungkirin, aku emang masih cinta sama dia. Tapi aku sadar, aku nggak boleh ngeganggu kehidupan Fitri dan Farel. Aku nggak berhak atas Farel. Dia udah jadi suami orang. Diminum Rel tehnya. Kamu pasti capek dan stres banget ya. Makasih, Miss. Fitri gimana, Rel? Terakhir aku lihat sih kondisinya udah agak membaik, Miss. Aku lega dengernya. Kamu tahu nggak, Miss? Aku kalut banget sama kondisi istriku. Sampai sekarang aku masih belum bisa memaafkan diriku sendiri. Waktu kebakaran itu, aku nolong dia duluan, Miss. Tapi dia nyuruh aku untuk nolong kamu duluan. Dan waktu aku nolong kamu, aku ngeliat Fitri kakinya tersangkut di tali tenda, Miss. Dia berusaha melarikan diri tapi gak bisa. Aku tahu, Rel. Kamu pasti sangat mencintai dia dan takut kehilangan dia ya. Coba kalau kamu gak hamil. Aduh, ngantuk. Udah capek banget lagi. Tidur di mana ya? Males di kamar Fitri. Lagi nggak ada kasurnya. Masa tidur di kursi? Pegel. Duh, mana semalaman nggak bisa tidur. Depan ruang UGD. Lumayan, ada bara kayak gini. Tidur di sini aja ah. Yang penting bisa ngelusin punggung. Kok sepi ya? Katanya dia mau nemenin. Gimana, Bu? Dienakan kok, Dok? Sus ngeliat keluarga saya nungguin saya tadi nggak? Siapa maksud Ibu? Oma saya. Tadi kan jagain saya di sini. Sekarang kok nggak ada ya? Dari tadi nggak ada orang yang nungguin Ibu. Tadi waktu saya kemari, Ibu sedang tidur. Tapi emang nggak ada orang kok, Bu, yang nungguin Ibu. Farel kok nggak jadi kesini sih? Apa dia terlalu sibuk sama Miska? Tapi kok tumben ya, Farel sampai tega ngebiarin aku kayak gini. Kondisi Ibu sudah semakin membaik, tapi tolong dijaga dulu ya, Bu ya. Lukanya jangan sampai kena air. Iya, Dok. Sekarang saya udah boleh pulang kan? Ini kan sudah malam, Bu. Lebih baik Ibu istirahat saja dulu di sini, besok pagi baru boleh pulang. Saya tinggal dulu ya, Bu ya.
Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saya aja ya, Bu. Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Apa Farel ketiduran ya, saking capeknya? Ya ampun Mi, aku ketiduran lagi. Padahal aku udah janji untuk balik. Untuk tidur nemenin Fitri Mi di rumah sakit. Ya udahlah, Rel. Fitri juga kan dijagain sama Oma. Dan kamu perlu istirahat. Kamu sarapan dulu aja, Rel. Nanti kamu sakit. Jadi kalau Fitri sakit, kamu sakit, terus gimana? Ya udah aku mandi dulu deh. Ternyata Farel emang gak kesini. Bahkan Oma yang janji mau nemenin aku sekarang hilang gak tau kemana. Emang gak ada yang peduli sama aku. Pagi Bu Fitri, gimana? Udah kuat duduk? Bisa. Dok, pagi ini saya boleh pulang kan? Saya periksa sebentar ya, Bu ya. Ibu sudah boleh pulang. Dan ini saya kasih resep obat. Nanti ditebus ya, Bu ya. Ini, Bu. Makasih ya, Dok. Bahkan administrasi aja aku harus ngurusin sendiri. Udahlah, mungkin Mama benar. Aku nggak boleh manja. Kalau kamu nggak mengandung anak aku, Miss, belum tentu kamu ada di villa ini, di acara keluarga aku, Miss. Tapi aku harus jujur sama kamu. Kalau aku senang banget bisa mengandung anak dari kamu, Rel. Atas nama cinta. Rel, Ada apa, Miss? aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Rel, kamu pasti nyesel ya udah nyelamatin aku waktu kebakaran di tenda waktu itu. Ya enggak lah, Miss. Mana ada orang di dunia ini yang nyesel nyelamatin nyawa orang lain. Apalagi kamu bukan musuh aku, kan? Tapi kamu pasti nyesel kan gak nyelamatin Fitri duluan. Udahlah, Miss. Nggak usah dibahas lagi lah. Yang penting kalian berdua selamat. Dan kamu tahu kan, aku lebih memprioritaskan kamu. Karena bayi di kandungan kamu, Miss. Aku nggak rela kehilangan bayi itu. Kalau misalnya aku nggak mengandung anak kamu mungkin aja kan nggak nyelamatin aku. Kalau kamu nggak mengandung anak aku, Miss, belum tentu kamu ada di villa ini, di acara keluarga aku, Miss. Aku sadar, aku nggak akan pernah jadi istri kamu. Tapi aku harus jujur sama kamu. Kalau aku senang banget bisa mengandung anak dari kamu, Rel. Aku nggak peduli apa kata dunia. Aku bahagia. Kamu tahu sendiri kan, yang namanya cinta sejati itu, cinta pertama, susah banget dihapus dari hidup kita. Tapi kamu tenang aja, Rel. Aku nggak akan pernah mengganggu rumah tangga kalian berdua.
Karena aku menghormati kamu dan Fitri. Aku menyayangi kalian berdua, Rel. Jadi kamu jangan membenci aku ya. Aku nggak benci kamu, Miss. Cuman aku juga nggak mau nyakitin perasaan Fitri. Kadang-kadang sikap orang di rumah tuh terlalu berlebihan ke kamu. Kan itu bikin Fitri ingat akan kekurangannya dia. Iya. Aku tahu Oma emang kadang-kadang berlebihan. Tapi aku udah nyoba ngasih tahu dia pelan-pelan, Korel. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ya udah. Kalau gitu, mendingan kita sarapan yuk. Habis itu aku bakal temenin kamu jemput Fitri ke rumah sakit. Oke? Kamu tahu aku nolong kamu karena bayi itu ya? Iya. Lain kali aku hati-hati deh. Maaf, Rel. Mayat nenek tadi bangkit lagi. Tolong. Ada apa? Ya, udah. Kalian ini gimana sih, gila ya? Masa saya dikunci di kamar mayat? Ya ampun Bu, maaf. Tapi mana kita tahu Ibu ada di dalam. Lagi ngapain sih Ibu di kamar ini? Jelas-jelas ini kamar mayat. Abis malam tuh ya saya ngantuk banget ya. Bingung, cari kamarnya buat nebeng tidur. Saya nggak baca tuh tulisan di pintu, main masuk aja. Ya bukan salah kita berdua dong Bu. Nah sekarang begini aja, Ibu mau kemana dan Ibu lagi jaga pasien di kamar nomor berapa? Antarin ke kamar cucu saya. Ya, sebentar. Ibu, kalau nggak salah, Ibu neneknya Bu Fitri kan? Semalam Ibu dicariin sama Bu Fitri. Ibu kemana? Pulang ya? Kagak, saya itu terkunci di kamar mayat. Sekarang cucu saya di mana? Apa dia udah bangun? Bu Fitrinya udah balik ke villa, Bu. Barusan aja. Dia sendiri kok. Abisnya dia sangka Ibu udah nggak ada. Aduh, gimana sih? Jadi dia tuh ninggalin saya? Aduh, gimana nih ya? Mau pulang, nggak tahu alamat villanya. Kalau saya boleh tahu nama villanya apa Bu? Itu jalannya tuh ya kelok. Terus jalan ke sana. Aduh, nggak hafal. Ya udah, Ibu tunggu sini aja ya. Pasti kan keluarga Ibu jemput kan? Ini semua gara-gara Fitri. Tega amat sih tuh orang. Sayang, kamu udah pulang? Padahal kita semua baru aja mau jemput kamu. Gak apa-apa, aku kuat kok. Aku pulang sendiri tadi naik ojek. Masih sakit ya sayang ya? Maaf ya tadi malam aku ketiduran, aku capek banget. Gak apa-apa. Fit, udah pulang kamu? Loh, Oma kemana, Fit? Oma? Tadi di rumah sakit gak ada Oma. Aku kira Oma udah pulang duluan. Terus, Oma kemana dong? Mi, tenang Mi. Mungkin masih di rumah sakit. Ayo kita ke sana. Bentar, Papi telepon dulu. Ya, halo Pak. Pak, saya Pak Hutama, ayah dari pasien bernama Fitri. Maaf Pak, apa di sana masih ada ibu saya?
Ada, Pak. Syukurlah. Pak, bisa minta tolong ibu saya suruh tunggu. Nanti kita semua ke sana jemput. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oma ada di sana. Ayo kita jemput. Ya udah yuk. Fit, kamu tahu nggak? Tadi pagi hampir aja loh aku jatuh kesandung sama kaki meja. Untungnya ada Farel nolongin aku. Kalau nggak bisa-bisa aku jatuh tuh tadi ke lantai. Oh, jadi kejadian tadi di kamar itu bukan kesengajaan. Loh. Kenapa, Fit? Tumben nih. Aku senang aja, Rel. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit. Dan makasih ya, Rel. Kamu udah berani menyelamatkan nyawa aku dari kobaran api kemarin. Bahkan aku rela, Fit, mengorbankan nyawa aku untuk kamu. Kamu sengaja kan mau nyengsarain Oma di rumah sakit? Kamu kan benci sama Oma. Jawab, Fitri. Pantesan ya Farel itu nolongin Miska duluan. Karena sifat kamu yang kayak gitu itu. Atas nama cinta. Gimana sih ini? Nggak ada satupun yang peduli sama Oma. Si Fitri lagi keterlaluan. Main ninggalin aja. Udah saya berkorban ya. Nungguin dia di sini. Berkorban. Menunjukkan kasih sayangnya sama dia. Tega-teganya dia ninggalin Oma. Awas ya tuh anak. Ya Allah, Mama. Mama tuh semalam tidur di mana sih? Fitri kan pulang, Mam. Dia bilang Mama tuh dicari-cari nggak tahu kemana. Mama kemana sih, Mam? Gimana Mama tahu? Dia pulang main pulang aja. Nggak pamit, nggak bilang. Memang kurang sopan tuh anak. Fitri, kamu sengaja ya mau nyengsarain Oma di rumah sakit? Kamu nggak peduli lagi sama Oma. Kamu itu harusnya berterima kasih sama Oma. Udah semalaman nungguin kamu. Astagfirullahaladzim, Mama. Fitri tanya sama suster bilang Fitri sendiri. Makanya Fitri pulang sendiri. Bohong kamu, Fit. Kamu sengaja kan mau nyengsarain Oma di rumah sakit? Kamu kan benci sama Oma. Jawab, Fitri. Pantesan ya Farel itu nolongin Miska duluan. Karena sifat kamu yang kayak gitu itu. Udah loh, Oma. Justru karena Fitri yang membuat Miska selamat, Oma. Justru karena sifat Fitri yang membuat Miska tanpa luka separah Fitri, Oma. Dia hampir kehilangan nyawa, Oma. Karena dia, kita nggak jadi kehilangan keturunan keluarga kita, Oma. Sini. Mana ya? Kawan saya yang mana sih? Wah, jangan-jangan yang itu tuh. Asik nih. Udah siap kok? Iya, udah siap dari tadi. Mana lawan main saya? Pakai bibir kan nyiumnya? Ya iyalah pakai bibir, masa pakai kaki gitu? Kirain. Ya mana dong? Mana? Udah nggak sabar nih, pengen nyosor. Ini orangnya. Hah? Waduh, yang bener nih. Wah, nenek-nenek udah bau tanah gini. Wah, malah jangan-jangan kakinya ngambang lagi. Kamu pikir nenek ini setan apa? Sekarang gini ya, kamu ceritanya pura-pura kena penyakit sindrom multipus kompleks dan kamu cinta mati sama nenek ini. Iya, nenek ini. Dan dari nenek inilah kamu mendapatkan cinta yang tulus. Gimana? Siap? Nek, kenalin, Nek. Waduh. Kok? Mas,
Sini Vincenya biar sama aku. Kau makan duluan, Gi. Nanti makannya keburu dingin loh. Udah Al, nyantai aja, kamu makan dulu aja, habisin. Nanti kalau kamu udah selesai makan, baru kamu yang gendong Vinza. Biar aku yang makan ya, gantian. Ya ampun, Mos. Kamu itu baik banget ya. Kayaknya kamu keseringan deh muji aku kayak gitu. Tapi emang kenyataannya kamu super baik, Mos. Aku mau ngomong apa? Jarang-jarang loh cewek kayak kamu rela berkorban kayak begini. Aku nggak pernah ngerasa berkorban kok. Ini namanya berkorban, Mos. Kamu mengalahkan ego kamu untuk pacaran berdua sama aku. Ternyata kamu mau jalan bertiga kayak begini. Nggak bete meskipun ribet ngurusin Vinza. Ya, hitung-hitung belajar ngurus anak, Al. Lagian biar aku sama Vinza lebih dekat. Jadi nanti aku nggak kaget lagi ngurus anak. Ya, sayang. Ayo dong, Mos, dimakan. Masa kamu nggak mau sih terima suapan dari aku? Nah, gitu dong. Pasangan yang kompak kayak begini, Mos. Satu sama lain saling ngertiin. Yang lain lagi repot, yang satunya ngertiin untuk ngebantuin. Aduh, kok basah ya, Al? Kayaknya diapernya bocor deh, udah kepenuhan. Aku ganti dulu ya? Mos, nggak usah, Mos. Biar aku aja ya. Nggak apa-apa lagi, Al. Aku bisa kok. Gampang. Bentar ya. Ya, sayang. Ganti dulu. Ininya taruh ya. Ini taruh. Yuk, ganti. Up. Ibu udah dijemput keluarga. Jangan sampai salah kamar lagi ya. Salah kamar? Kayak bulu tangkis saja. Salah kamar gimana maksudnya, Mas? Semalam, ibu terjebak di kamar mayat. Sampai pagi tadi stres dan teriak-teriak minta tolong. Ya Allah, Mam. Emangnya apa yang terjadi sih, Mam? Pokoknya horor deh ceritanya. Begini ya, Oma tuh semalamannya cari tempat yang nyaman untuk tidur. Nah, nemu deh kamar kosong, main masuk aja. Oma tuh ya nggak lihat ya tulisan papan di atas pintu. Kamarnya itu gelap, ataunya itu kamar mayat. Pagi-pagi terbangun, begitu lihat ke sebelah, ada mayat. Atau Oma tuh jerit-jerit ketakutan. Nah, nggak taunya itu pintu di luar tuh dikunci. Maaf ya Bu, saya benar-benar nggak tahu kalau di dalam masih ada yang hidup. Jadi saya asal kunci aja. Maaf ya Bu, permisi dulu. Ya Allah, Mama. Mama tuh lain kali hati-hati dong, Mam. Ya, abis Omanya semalam tuh ngantuk banget, jadi nggak baca tulisannya. Jadi Oma bukan jagain Fitri, Oma. Oma malah ketiduran di kamar mayat. Tadi Oma tega banget ya marahin Fitri, Oma ya. Rel, udah dong. Kasian kan Oma diomelin terus. Ya aku tahu kasihan, Fit. Tapi ini kan kesalahan Oma. Masa Oma nyalain kamu sih, Fit? Oma bisa aja ngarang-ngarang cerita ya, Oma ya. Seolah-olah Fitri yang ninggalin Oma. Nggak taunya ini kesalahan Oma sendiri. Iya, Ma. Mama yang salah. Jangan pojokin Fitri dong, kasihan kan, Ma? Lagian Oma tega banget sih, Oma. Fitri masih sakit, Oma. Jangan bikin Fitri tambah stres dong, Oma. Udahlah, kayak gitu aja kayak sakit parah. Nanti juga sembuh sendiri. Tapi yang penting ya, benar juga kan, cuma Oma yang nungguin Fitri tadi malam. Kamu aja nggak datang, Rel. Makasih ya, Oma. Rel, masalah ini nggak usah diperpanjang lagi ya. Aku juga salah. Mestinya aku periksa dulu sebelum aku tinggalin rumah sakit ini. Ayo, udah mendingan kita pulang yuk. Kasihan Oma pasti capek banget. Mama. Ya udah, kenapa sekarang kita nggak cerai aja? Aku nggak sebodoh itu, Luz. Aku nggak akan ngelepasin kamu sebelum aku dapatkan apa yang aku mau. Alma? Moza? Loh, kau udah di sini sih? Lo sama siapa? Suami gue lagi sibuk, jadinya gue jalan sendirian deh. Hai Al.
Misi bentar ya kamar mandi. Mos, titipin saya. Lo gimana? Udah hamil? Belum deh, Mos. Tapi kalau gue lihat kayaknya lo duluan dia bakal punya anak. Soalnya lo pantas banget gendong anak kayak gini. Lo udah mulai jalanin sama si Aldo. Iya. Gue udah jadian, Mak. Wah, selamat ya. Sorry ini sebelumnya. Apa lo udah bener-bener yakin, Mos? Maksud lo apa sih? Maksud gue, kalau lo siap, ya bagus, Mos. Soalnya kalau cinta sama bokapnya, otomatis lo juga harus terima anaknya. Ya, hitung-hitung, buy one get one, Mos. Tapi nikah enak kan, Mak? Enak sih, walaupun awal-awalnya rada kaget sedikit dan perlu adaptasi. Padahal gue nikahnya sama bujangan lo, Mos. Jadi kayaknya lo harus lebih siap-siap sedikit. Soalnya bagaimanapun juga kan, dulu Aldo udah pernah berumah tangga. Kalau nggak salah, dia juga pernah punya masalah kan sama mantan istrinya. Tapi lo tenang aja deh, Mos. Gue ngomong kayak gini gak ada niat buat nakut-nakutin lo. Gue cuma mau kasih lo gambaran aja, biar nantinya lo gak terlalu kaget, Mos. Sebagai sahabat lo, gue ikut seneng kok. Sekarang lo udah nemuin pasangan hidup lo. Loh, kok jadi pada diem? Lagi ngomongin apaan sih? Enggak. Yaudah deh, Mos. Al, gue duluan ya. Dah. Miss, kamu sekarang udah nggak morning sickness lagi ya? Udah enggak, Mbak. Nggak tahu nih, aneh banget. Padahal waktu aku hamil Nadine, pas 8 bulan aja masih mual-mual. Berarti kamu tuh sama loh sama Tante Miss. Waktu Tante hamil anak pertama, si Maya tuh, aduh mual terus. Terus Tante tuh pemalas. Jarang banget Tante keluar rumah. Tapi begitu hamilnya Farel, aduh Tante tuh kuat banget. Lincah, nggak manja. Emang beda-beda ya, Mi ya? Dulu kayaknya Mama Maya waktu hamil Alif juga biasa-biasa aja tuh, nggak manja. Aduh, kalau Oma sih ya agak-agak lupa gitu. Tapi ya waktu hamil Pingkan sama Lia ya, lahirnya tuh gampang banget. Zaman itu kan belum ada tuh yang namanya apa tuh, operasi sesar. Ya tuh waktu ngelahirin Pingkan sama Lia tuh normal-normal aja, gampang banget. Iya juga ya, Mam ya. Apalagi penanganan sama anak itu kan beda-beda. Jangankan cewek sama cowok. Cewek sama cewek aja. Pasti perlakuannya beda ya, Mam? Ya, yang jelas ya, Miss ya. Kamu tuh harus menjaga kandungan kamu hati-hati. Baik-baik. Pokoknya kita semua di sini tuh selalu ada untuk kamu. Iya, Oma. Makasih. Ya Allah, kenapa sih aku harus kejebak obrolan kayak gini? Aku harus ngomong apa? Hamil nggak bisa, punya anak juga enggak. Rok, aku lagi pengen makan sushi nih. Ngidam nih, Rok. Makan di resto Jepang kan mahal, Lus. Pelit banget sih kamu. Tadi nonton udah aku yang bayarin, sekarang makan kamu yang bayar dong. Sekarang aku mau tanya sama kamu, Lus. Kamu ngidam karena apa? Karena hamil kan? Kamu hamil karena perbuatan siapa? Karena perbuatan Bram kan? Ya kamu minta dong sama dia. Dasar kamu tuh cowok nggak modal, tau nggak? Ingat ya, Lus. Anak yang kamu kandung itu anaknya Bram. Dia harus bertanggung jawab sepenuhnya sampai anak itu lahir. Sorry, aku nggak ikut campur masalah itu. Ya udah, kenapa sekarang kita nggak cerai aja? Aku nggak sebodoh itu, Lus. Aku nggak akan ngelepasin kamu sebelum aku dapatkan apa yang aku mau. Tuh, Miss, lihat. Belum lahir aja ya, sudah ada hadiah tuh buat kamu. Ini buat bayi kamu. Nah, udah sana simpan sampai anak kamu lahir ya. Atas nama cinta.
Assalamualaikum. Jeng Leli, apa kabar Jeng? Pada dari mana sih? Kok kayaknya seru sekali? Enggak Jeng, habis kumpul sama keluarga di puncak. Ayo Jeng, silakan masuk. Iya, makasih. Nyampe rumah juga ya, Alif capek ya nggak? Jadi Fitri keguguran? Iya, memangnya Jeng Leli nggak tahu ya? Astagfirullah. Maaf ya, Fit. Tante nggak tahu. Jadi, ini buat siapa dong? Tadinya hadiah ini buat Fitri. Udah nggak apa-apa, tetap aja berguna. Ini kan bisa buat Miska. Miska? Iya, ini Miska sedang hamil 2,5 bulan. Tuh, Miss, lihat. Belum lahir aja ya, sudah ada hadiah tuh buat kamu. Ini buat bayi kamu. Nah, udah sana simpan sampai anak kamu lahir ya. Hadiah ini buat Fitri juga kok, Oma. Kan anak yang aku kandung nanti juga jadi anaknya Fitri. Apa-apaan sih kamu? Yang mengandung kan kamu, bukannya Fitri. Udahlah, Mam. Kenapa sih harus diperpanjang? Pokoknya hadiah ini buat bayi yang akan meramaikan rumah ini. Makasih ya hadiahnya, Tante. Papanya dedek bayi yang ada di perut mama ini Om Farel ya? Tapi Nadine nggak punya papa yang. Kenapa harus bingung, sayang? Minta tolong saya sama Om Farel. Pasti dia mau. Om Farel bisa mewakili sebagai papa kamu. Farel, Miska, mereka ngapain? Kok Farel nggak pakai baju?